sudah lebih dari 1.000 pertanyaan yang masuk. Ya. 1.000 pertanyaan sampai tim kita ini bingung, mau milihnya gimana caranya. Akhirnya kita putuskan untuk memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh mahasiswa, gitu ya Tang ya? Direpresentasikan ya, kita melihat ada banyak, dari sekian banyak itu kita pilih 2 gitu ya. Pilih 2. Ini jangan ngambek kalau nanti ada yang belum ditanyakan, mungkin ada sesi berikutnya ya. Oke, saya akan pilih 1 penanya saja, sudah hadir di sebelah sana, boleh sebutkan nama dan bacakan pertanyaannya agar bisa langsung dijawab oleh Mas Anies dan juga Caimin di sesi ini. Adu gagasan ini. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin dan hadirin semuanya. Saya Rohman Yoga dari Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2020 dan saya dari Madiun. Izinkan saya bertanya terkait permasalahan yang salah satu permasalahan tepatnya yang ada di negara kita ini yang menjadi akar permasalahan, yaitu korupsi. Beberapa belakangan tahun ini kita mendengar banyaknya kasus korupsi, kemudian juga obral remisi hukuman kepada pelaku, dan kemudian juga beberapa tahun belakangan upaya untuk pelemahan KPK. Nah, dari itu membuat kita kecewa dan memprihatinkan bagi kita semuanya. Dengan itu juga bisa kita asumsikan bahwa produk hukum di negara ini tentang korupsi masih lemah, kurang kuat dan kurang mengikat. Dari itu saya bertanya, bagaimana cara Anda, Paslon Pak Amin dan Gus Muhaimin, Paslon 1 untuk memberantas korupsi? Dan langkah apa yang Anda lakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 nantinya? Pertanyaan itu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rohman langsung dari Madiun. Siapa dulu? Mas Anies dulu? Anies dulu. Ini, korupsi 3 sebabnya. Ada yang korup karena kebutuhan, ada yang korup karena keserakahan, dan ada yang korup karena sistem. Oke? Yang banyak dibicarakan adalah korup yang karena keserakahan. Itu yang saya tadi sampaikan, ada hedonisme, ada feodalisme, itu yang membuat korup. Apa sih yang paling ditakuti oleh koruptor itu? Kenapa? Korup karena keserakahan itu hanya bisa dihentikan dengan rasa takut. Karena serakah. Kalau korup karena kebutuhan, itu dihentikan dengan cara kebutuhannya dipenuhi. Karena dia butuh. Tapi kalau karena serakah, rasa takut. Bila ada rasa takut, maka dia akan menahan diri. Tapi bila tidak ada rasa takut, dia akan belandang. Apa yang paling takuti oleh koruptor itu? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin. Paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara. Seluruhnya. Sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Inilah menurut kami arah ke depan. Sehingga ada rasa takut. Tapi kalau sekarang begini, korup sampai angka ratusan miliar, kemudian habis itu ditahan di penjara 10 tahun, 20 tahun, habis itu bisa leluasa kembali, dan lalu uang yang sudah dikorup itu nggak jelas kemana hasilnya. Oh, dia pulang menikmati hasilnya. Dia selesai menikmati semua itu. Tapi kalau dia sudah dihukum dan ketika selesai hukumannya dia tidak punya apa-apa, itu berpikir 2-3 kali lipat. Karena itulah menurut kami pemiskinan itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menghentikan keserakahan yang menjadi sumber dari praktik korupsi. Lalu yang korupsi karena sistemnya dikoreksi. Yang tadi saya sampaikan, pembiayaan partai politik dikoreksi, itu kan sistemnya yang terjadi. Kemudian SOP pengadaan barang dan jasa dikoreksi. Nah di situ sistemnya sehingga tidak terjebak dalam praktek korupsi.
Sehingga 3 sebab itu, keserakahan, kebutuhan, dan sistem semuanya bisa dikendalikan. Makasih. Kalau Caimin tadi bilang sempat digagasin tadi, jangan juga menunggu sampai korupsinya lama dulu, besar dulu baru ditangkap gitu ya Cak ya. Jangan menunggu dulu sampai lama dan besar baru ditangkap ya, kalau korupsi ya korupsi aja. Tadi gitu ya, boleh dong nambahin nih jawaban pertanyaan dari Rohman tadi. Boleh tambahkan Caimin? Ya, salah satu syarat korupsi itu bisa diatasi adalah aparat penegak hukum harus bersih. Jangan yang mau nangkap koruptor malah korupsi. Nah, itu jangan terjadi. Karena itu bersih-bersih mutlak menjadi bagian penting dari proses pemberantasan korupsi. Kita kembalikan kekuasaan KPK menjadi lebih independen lagi seperti semula. Hitoh kelahirannya KPK. Nah, Cak, ini yang cukup menarik juga Mas Anies dan Cak Imin adalah proses ini kan yang sedang digodok, mungkin teman-teman juga yang ikutin adalah soal RUU perampasan aset. Ini yang kemungkinan sedang kemarin sempat ramai dibicarakan. Nah, apakah itu mungkin juga akan jadi jalan gitu? Supaya nanti secara efektif soal pemiskinan itu bisa dilakukan Mas Anies secara kebijakan. Itu seperti apa tuh Mas Anies dulu mungkin? Ya dituntaskan saja. Menurut saya itu PR-nya. Dan jangan terlalu banyak kompromi di dalam aturan-aturan ini. Sehingga undang-undang perampasan aset ini punya gigi untuk membuat jera. Karena tujuan dari hukuman salah satunya selain menghadirkan rasa keadilan juga menjerakan dan mengirimkan pesan untuk jangan ada orang yang lain mengulang. Jangan ditiru ini. Nah, tapi kalau proses ini terlalu banyak modifikasi, nanti nggak jadi menjerakan. Nanti basa-basi lagi. Kita ingin agar aturannya betul-betul bisa efektif. Tujuan menjerakan harus tercapai. Nggak pakai basa-basi. Terima kasih sekali lagi karena kehadirannya nggak pakai basa-basi dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Kami boleh nggak menjanjikan karena 1000 pertanyaan yang masuk, karena cuma 1 tadi yang mewakili, setelah ini akan dikirimkan ke Caimin dan Mas Anies untuk disampaikan pertanyaannya. Boleh ya? Biar nanti langsung diberikan waktu. Akomodir pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Caimin, terima kasih Mas Anies sudah menyempatkan diri untuk kolaborasinya Lanturan dan juga Gaspol. Tadi juga sebelumnya sudah menyampaikan gagasan bersama dengan Mas Budiman Tandorujo.